I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Usaha dari kelompok 7 Pergerakan Agama Islam ingin menanyakan tentang melakukan wawancara dengan kakak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Wardah. Saya mahasiswi Universitas Tinggi Medan, jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi saya ingin bertanya atau melakukan wawancara dengan kakak tentang HAM dalam Islam. Jadi menurut kakak, apakah hak asasi manusia itu udah sesuai dengan agama Islam? Yang pastinya udah sesuai ya, karena menurut saya HAM itu sendiri sudah berdasarkan dengan yang namanya hakikat ajaran syariat Islam gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam agama itu sendiri pastinya ada yang namanya hak kita sendiri sebagai manusia atau sebagai umat beragama gitu kan. Kita bebas memilih agama kita apa, kita bebas bersuara, kita bebas berpendapat begitu. semuanya udah sesuai sama Islam. Kakak udah Jadi, semuanya sudah sesuai dengan Islam. Implementasi atau penerapan HAM itu udah sesuai nggak dia di kehidupan kita sehari-hari, Kak? Menurut kakak? Menurut saya sih udah sesuai ya, karena kalau semisal di dalam suatu agama tidak tercipta yang namanya hak asasi manusia atau HAM itu sendiri, pastinya kita sebagai manusia gitu pasti tercipta yang namanya egois atau keegoisan dalam beragama gitu. Misal kita fanatik terhadap Tuhannya, atau bisa aja kita membuat Tuhan kita itu sebagai objek kebencian kita sendiri begitu. Jadi menurut saya HAM itu udah sesuai dengan agama atau dan sebaliknya itu saling berhubungan menurut saya. Jadi terima kasih kepada Kak Wardah yang sudah memberikan waktu untuk kepada kami untuk melakukan wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu siapa nama kakak? Nama saya Putri Nabila, Kak. Putri Nabila. Jadi saya di sini ingin mewawancaraikan Nabila mengenai hak asasi manusia dalam agama Islam. Jadi saya memiliki 2 pertanyaan untuk Kak Putri. Boleh saya wawancarai, Kak? Boleh. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu, apa saja sih prinsip-prinsip HAM hak asasi manusia itu dalam agama kita atau agama Islam? Menurut saya prinsip-prinsip kita dalam agama Islam itu ada 3 ya. Yang pertama ada persamaan, yang kedua ada kebebasan, yang ketiga ada penghormatan. Nah, dalam Islam itu ketiga ini harus dijalankan dengan seimbang itu kan. Jadi yang pertama itu adanya persamaan. Nah, dalam Islam semua makhluk atau manusia itu memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua di mata Islam itu manusia itu sama. Kemudian yang kedua ada kebebasan. Nah, di sini Islam memberikan kita jaminan untuk kita sebagai manusia tidak dikuasai atau diintimidasi oleh manusia lainnya. Nah, ini merupakan suatu keberkahan bagi kita karena memang kebebasan manusia adalah kayak kemerdekaan kita sendiri gitu loh. Ini kayak tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 19 gitu kan. Kemudian penghormatan dalam Islam itu kita adalah suatu kemuliaan yang memang diterapkan oleh sesama manusia. Itu adalah wujud kemuliaan orang memandang kita seperti apa gitu loh. Nah, gitu aja. Jadi pertanyaan yang kedua ya Kak Putri, bagaimana praktek dan keteladanan Nabi dan sahabatnya itu dalam menegakkan HAM di masa kenabian dulu? Nah, waktu Nabi kita itu ya, saya menceritakan Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau kan itu kan menyebarkan Islam dengan cara yang damai. Iya. Walaupun kita lihat memang orang-orang kafir atau orang-orang di sana, musyrik, walaupun mereka tidak menerima gitu kan, walaupun memang yang diajarkan Nabi Muhammad itu mungkin memang betul gitu kan, namun walaupun ada intimidasi atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tetap menjalankannya dengan sukarela atau damai gitu kan, tidak memaksa orang itu untuk memeluk agama dia gitu.
walaupun beliau gitu, beliau tetap mengajarkan, oh ini jalan yang baik, oh itu jalan yang benar gitu. Walaupun sampai dengan kedamaian Nabi Muhammad ini, mereka pun harus pergi dari tanah mereka sendiri gitu, agar tidak ada perkelahian antara kaum muslimin dan kaum yang tidak. Jadi begitu dari jawaban Kak Putri ya Kak. Kepada Kak Putri, saya ucapkan terima kasih. Siang teman-teman. Siap. Kami perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 pelajaran agama Islam ingin bertanya tentang soal HAM, hak asasi manusia gitu. Jadi kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama aku Talenta Febrianis Tumeyang. Kalau nama Desmond Paulus toh. Kalau secara umum kita udah tahu lah ya HAM itu apa ya kan. Abang dan kakak juga udah pasti udah tahu lah ya kan HAM itu apa. Jadi langsung ke pertanyaan aja ya. Jadi pertanyaan pertama itu untuk kakak nih. Bisa jelaskan nggak kak? Menurut kakak tuh pelanggaran HAM yang sering muncul di dalam masyarakat tuh apa sih bentuknya? Kalau menurutku pelanggaran HAM yang sering muncul di masyarakat itu lebih ke diskriminasi ya. Diskriminasi misalnya ras, etnis, agama. Nah paling sering itu kita tengok itu diskriminasi ras seperti kayak suku-suku, terus etnis, terus paling kalau misalnya kita tengok juga ada yang dia dari kalau misalnya lebih cantikan yang ini gitu kan, lebih putih yang ini. Terus ada dia yang kayak pelanggaran HAM dari agama, rasis dia terhadap agama, dia lebih mementingkan agamanya, terus dia menginjak-injak agama orang lain, merasa paling benar gitu. iya merasa paling benar. Terus kalau pelanggaran hak, baru ada yang lebih sering ini pelanggaran hak terhadap wanita. Kalau terhadap wanita dia lebih menginjak-injak derajat wanita tersebut, karena orang-orang banyak berpikiran kalau laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya daripada wanita, karena seperti yang kita ketahui kebanyakan para pemimpin itu lebih banyak pria daripada wanita. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada kalau secara hukum ada penahanan secara tidak sewenang-wenangnya. Jadi dia ditahan tapi kita nggak tahu apa alasannya. Kalau di situ kayaknya lebih bermain ke uang ya. Jadi hak-hak masyarakat yang berada di bawah diinjak-injak oleh masyarakat yang ada di atas kita. Kemudian ada dari penahanan misalnya kayak tanah. Kalau dari tanah kita tengok banyak kalau dari pemerintahnya sendiri mengambil hak-hak tanah dari masyarakat secara paksa atau tidak adanya komunikasi terhadap masyarakat tersebut, seperti itu percaya. Terima kasih jawabannya dari Kak Talenta. Selanjutnya untuk Selanjutnya untuk Bang Desman. Pertanyaannya itu ya ini bang, bisa abang jelaskan nggak bang? Menurut abang ini sejarah dan konsep hak asasi manusia ini muncul tuh gimana sih? Biar jelaskan ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita ditanyakan bagaimana konsep hak asasi manusia. Jadi jauh sebelum kita mengenal sampai sekarang itu bagaimana HAM itu sekarang udah ada. Jadi jauh dari sebelumnya itu kan. Jauh dari sebelumnya itu HAM itu nggak ada. Ya kita tahu itu. Itu sejarahnya orang kulit hitam sama orang kulit putih. Di situ kan belum ada dibahas oleh HAM kan. Jadi kalau kita beranjak dari sana kita tahu bagaimana perjuangan, bagaimana terbentuknya HAM ini. Kasus kecilnya tadi, kasus besarnya seperti yang kulit putih dengan kulit hitam. Kita tahu itu bagaimana di dalam sejarah itu diceritakan bagaimana ya, ditulis dan diceritakan. Orang kita menuju ke zaman sekarang aja lah, zaman sekarang HAM. Kalau konsep HAM sekarang di zaman sekarang itu kan lebih ke hormati orang, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan. Pokoknya hak yang harus didapatkan oleh manusia. Karena manusia kan itu kan salah satu ciptaan Tuhan, bukan salah satu, paling utama ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan katanya kan serupa dengan Tuhan kan. Oleh karena itu konsep HAM itu kita sebagai manusia harus mendapatkan apa yang harus didapatkan gitu. Harus setara dalam hal apa? Dalam hal kita lah harus mendapatkan hak hidup, hak kesehatan itu. Nah, katanya
Apalagi yang mau ditanya, boleh biar tak jelaskan. Udah sih bang, pertanyaannya cuma dua pertanyaan. Makasih abang kak udah memberikan kami waktu untuk wawancara. Maaf juga kalau mengganggu waktunya. Terima kasih.